Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Alfarahmania. Pada video saya kali ini, di sini saya akan melanjutkan diskusi CNA 200-301 part 1 bab 7 yang berjudul Remote Access. Pada bab 7 kali ini, di sini kita akan bahas 6 materi ya teman-teman, yaitu ada pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, yang terakhir ada konfigurasi SSH pada switch. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Di sini kita akan belajar yang namanya remote access. Sebelumnya, kita tahu bahwa meremote itu kita menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Yaitu misal kita tambahkan satu buah PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol ke router. Di sini kita klik konsol, dan kita masukkan pada port RS232. Nah, RS port 232 ini adalah port serial dari komputer ya teman-teman. Oke, untuk meremotenya kita coba buka pada PC-nya. Kita ke desktop, lalu terminal. Di sini kita oke saja. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan misal VLAN, kemudian configuration, kemudian ada N, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi, karena di sini kabelnya tidak panjang, kita bisa lakukan telnet dan SSH. Yaitu melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Oke, misal di sini pada PC 8 kan jauh dari router ataupun switch ya teman-teman. Maka kita bisa pakai telnet dan SSH. Agar bisa meremote telnet dan SSH tersebut, kita akan konfigurasi pada switch atau routernya ya teman-teman, menggunakan kabel tersebut. Lalu bisa diremote dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk meremotenya kita butuh internet, baik router maupun switch ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Oke, di sini kita akan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Oke, kita buka saja pada routernya. Kita konfigurasikan dengan perintah. Lalu kita ketikkan tanda tanya. Oke, jadi di sini kita bisa mengisikan angka 1 sampai 15. Misal di sini kita masukkan angka 2, maka artinya bahwa ada berapa banyak atau siapa saja yang bisa meremote menggunakan telnet kita dalam waktu yang bersamaan. Jadi di sini ada 3 orang ya teman-teman, karena dari 0, 1, dan 2. Kemudian kita bisa tambahkan passwordnya. Di sini bebas ya teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan password admin. Lalu kita jalankan perintah login. Oke, jadi perintah ini mendefinisikan kalau kita ingin masuk ke telnet, kita harus memasukkan terlebih dahulu passwordnya. Selanjutnya kita akan tambahkan perintah transport input telnet. Jadi ini ada 3 opsi ya teman-teman. Yaitu ada telnet, SSH, dan AL. Jadi AL itu perintah agar bisa telnet dan juga SSH. Karena di sini kita akan mencoba telnet, maka kita bisa masukkan saja yang telnet, exit. Oke, di sini kita akan jalankan perintah enable secret dan password. Artinya, ketika kita di router, kita bisa masuk ke mode global configuration dengan memasukkan password ini. Oke, langsung saja kita coba remote pada PC-nya. Kita coba pada PC 6. Sini kita pastikan bahwa dia sudah memiliki IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita coba ke telnet atau SSH client. Untuk connection tipenya kita pilih yang telnet. Dan hostname or IP address-nya kita pakai VLAN yang 10 ya teman-teman. Itu IP-nya 10.10.10.1. Kita connect. Oke, di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, berhasil. Lalu kita coba pergi ke enable. Nah, di sini juga dimintakan password ya teman-teman. Kita masukkan saja. Kemudian kita ke global configuration. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita berhasil meremote routernya di PC. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Oke, jadi kalau telnetnya seperti ini saja itu kurang secure ya teman-teman. Jadi kita akan coba telnet menggunakan username. Langsung saja kita ke router. Oke, di sini kita akan buat username sekaligus passwordnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan perintah username alpha, kemudian password admin. Lalu kita jalankan perintah line vty02. Lalu kita masukkan login lokal. Jadi artinya saat kita login nantinya, kita akan diminta untuk memasukkan user dan password. Di sini kita masukkan perintah transport input telnet. Oke, kita coba lagi remote di PC-nya. Di sini pada telnet atau SSH server, connection tipenya kita pilih yang telnet. Kemudian IP-nya sama ya teman-teman, yaitu VLAN 10. Kita klik connect. Di sini kita masukkan username-nya, yaitu alpha.
Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Oke, kita coba ke enable. Di sini kita masukkan password. Lalu ke global configuration. Oke, jadi di sini kita berhasil meremote menggunakan username ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Oke, jadi selain telnet juga ada yang namanya SSH. Untuk SSH ini mungkin dia lebih secure ya teman-teman. Langsung saja kita mencobanya. Kita buka routernya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Jika kita akan melakukan SSH, kita akan menambahkan key. Kita masukkan perintah crypto key generate RSA. Di sini terdapat tulisan please define a hostname other than router. Artinya kita disuruh membuat hostname selain router ya teman-teman. Kita coba buat hostname-nya yaitu alpha. Oke, langsung saja kita buat hostname-nya, misal di sini alpha. Di sini dia sudah berganti ya teman-teman. Kita masukkan lagi perintah crypto key generate RSA. Oke, di sini ada lagi tulisan bahwa kita disuruh membuat domain name servernya. Di sini kita buat dengan perintah ip domain name alpha.com. Oke, kita masukkan lagi perintah crypto key generate RSA-nya. Di sini kita disuruh memasukkan bitnya ya teman-teman. Misal di sini kita masukkan 1024. Lalu kita coba jalankan lagi perintah line VTY02. Kemudian kita masukkan lagi transport input SSH. Kemudian di sini kita akan coba remote di PC-nya lagi. Di sini untuk connection tipenya kita pilih yang SSH. Lalu hostname-nya kita pakai yang VLAN 10. Lalu kita masukkan username yang tadi kita sudah konfigurasikan, yaitu alpha. Kita connect. Oke, kita masukkan passwordnya. Dan di sini juga hostname-nya sudah berubah menjadi alpha ya teman-teman. Kita coba ke enable passwordnya. Lalu ke global configuration. Oke, jadi di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Oke, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi IP di switch. Langsung saja kita ke switch yang tengah. Di sini kita masukkan untuk VLAN 10-nya. Lalu kita akan tambahkan IP-nya dengan masukkan perintah IP address, lalu IP-nya mengikuti networknya, yaitu 10.10.10.25. Hasil subnet masknya yaitu 255.0. Lalu di sini kita akan masukkan gateway-nya, yaitu IP default gateway 10.10.10.1. Lalu kita cek dengan perintah do show IP interface brief. Di sini kita spasi saja. Oke, jadi di sini VLAN 10 sudah ada IP-nya ya. Kemudian kita coba buat untuk VLAN 20-nya. Kita masuk ke interface VLAN 20, lalu IP-nya yaitu 20.20.20.25, kemudian subnet masknya 255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya, IP default gateway 20.20.20.1. Kita cek lagi dengan perintah do show IP interface brief. Kita spasi. Bisa kita lihat di sini sudah ada VLAN 20 dan IP-nya juga ada ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Oke, di sini seperti tadi ya, sebelum kita membuat crypto, kita harus membuat dulu hostname-nya. Untuk hostname-nya kita samakan saja, misal hostname alpha, lalu kita buat domainnya yaitu ip domain name alpha.com. Kemudian baru kita bisa jalankan perintah crypto key generate RSA. Di sini bitnya sama ya teman-teman, yaitu 1024. Lalu kita buat username dan passwordnya. Di sini username-nya alpha dan passwordnya admin. Kemudian kita jalankan perintah line VTY02. Kemudian transport input SSH. Lalu login lokalnya. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa jalankan enable secret-nya. Enable secret, lalu password untuk masuk ke global configuration. Selanjutnya kita remote lagi pada PC-nya. Production type-nya SSH, lalu hostname IP-nya yaitu IP yang sudah kita konfigurasikan, yaitu 10.10.10.25. Username-nya alpha, kita connect, masukkan password. Lalu kita coba ke enable passwordnya. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil meremote PC menggunakan SSH ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 7 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.